Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang para penikmat sastra. Kembali lagi di Sastra Kita Talk. Siang ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang spesial. Namun bukan martabak spesial ya teman-teman. Benar banget, Tio. Kali ini kita akan membahas mengenai puisi-puisi Bapak Sapardi Djoko Damono yang terkenal dengan kesederhanaan dan juga lirisme. Untuk membahas lebih dalam lagi, kita kedatangan langsung tokohnya, yaitu Bapak Sapardi. Halo, Bapak. Ya, halo. Selamat siang, Bapak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik. Itu juga kedatangan tamu yang tak kalah dari karya-karya Sapardi nih. Nah, untuk pembicaraan ini kita bisa mulai dari Pak Sapardi. Nah, Pak deskripsikan Bapak yang Saya percaya puisi itu harus jernih dan sederhana agar dapat langsung dirasakan oleh pembaca. Tema-tema universal seperti cinta, waktu, dan kematian saya angkat agar para pembaca bisa mengaitkannya dengan pengalaman mereka. Wah, menyentuh sekali, Bapak. Jadi langsung bisa tersampaikan ya isi maknanya langsung kepada pembaca. Apakah benar begitu, Bapak? Ya, betul sekali. Oke, selanjutnya kita bisa mendengarkan pendapat dari penikmat karya-karya dari Bapak sendiri. Baik, mungkin untuk saya akan memberikan pandangan saya terlebih dahulu ya. Jadi menurut saya sendiri ini, karya-karya beliau itu justru memikat lewat kesederhanaannya. Nah, hal itu sendiri itu membuka ruang interpretasi yang luas bagi para pembaca. Misalnya nih ya, pada puisinya yang berjudul Dukamu Abadi. Nah, kesedihan dan kehilangannya itu digambarkan dengan begitu halus, namun tetap mampu menyentuh perasaan secara mendalam oleh para pembacanya. Benar sekali. Menurut saya juga pada karya yang berjudul Mata Pisau ini menunjukkan bahasa-bahasa yang kuat dan tajam namun sekaligus dapat menyembuhkan. kalau saya kebetulan saya juga sudah banyak membaca dan juga mengikuti karya-karya dari beliau. Apalagi puisinya yang terkenal di semua kalangan. Nah, puisinya itu dapat memberi kehangatan seolah saya sebagai pembaca berdialog tentang cinta yang tidak rumit tapi terasa sangat nyata. Contohnya itu dalam karya yang berjudul Mata Pisau. Nah, itu mengajarkan bahwa hidup bukan hanya tentang keindahan, tetapi juga tentang menyadari luka dan kerapuhan diri. Setuju, terutama pada puisi Aku Ingin. Saya rasa hampir semua orang tahu puisi itu. Puisi ini jadi favorit banyak orang, termasuk saya sendiri, karena kesederhanaan bahasanya yang mewakili perasaan cinta paling murni. Pembaca merasa bahwa Bapak berhasil menggambarkan cinta tanpa kemewahan kata, tapi justru menyentuh hati lewat ketulusan. Di sana terdapat keindahan dalam keinginan yang sederhana namun penuh makna. Ada kejujuran, kerendahan hati, dan juga pengorbanan yang mengharukan. Nah, terlebih lagi bagaimana beliau menganalogikan kata menjadi sesuatu yang begitu puitis dan mendalam.
Itu memang tujuan saya, agar puisi menjadi teman dalam keseharian, bukan sesuatu yang sulit dipahami. Nilai budayanya juga kuat, dapat menghargai momen kecil, menyadari kefanaan manusia dengan cara yang elegan. Nah, mohon maaf sebelumnya izin menambahkan, untuk pesan moralnya juga udah terlihat sangat jelas ya, bahwa hidup itu tentang kesadaran akan waktu yang akan terus berjalan, serta menerima cinta dan kematian sebagai bagian yang alami begitu. Bahasa sederhana tapi bermakna membuat saya sebagai pembaca sendiri bisa merasakan empati tanpa harus paham detail-detail rumit. Tiap kata mengajak untuk merenung dan menghargai detik kecil dalam hidup. Oleh karena itu, saya sangat berharap bahwa puisi-puisi yang saya bisa ini dapat menjadi jendela bagi para pembaca untuk melihat kehidupan dengan cara yang berbeda, namun tetap sederhana. Baik, Bapak. Nah, kan kita sudah bincang-bincang nih dari karya Bapak Sapardi. Nah, kalau kita tarik dari nilai budayanya sendiri, sedikit bergeser ke nilai budaya ya teman-teman. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kita ambil dan kita pelajari dari karya-karya beliau, Bapak Sapardi Djoko Damono nih? Kalau dari saya sendiri, itu karya-karya Bapak Sapardi Djoko Damono itu dapat menjadi semacam penyemangat. Nah, kita kan sebagai mahasiswa yang udah berkelut dengan tugas yang tanpa henti, kemudian kita bisa reflektif, kemampuan menyampaikan ide secara sederhana tetapi mendalam, dan kemampuan melihat nilai-nilai universal seperti cinta, waktu, dan pengorbanan dalam keseharian. Seperti itu. Baik, wah menakjubkan sekali ya. Mulai dari makna dan juga pelajaran yang kita dapat kita ambil. Baik, terima kasih semua atas pemahamannya. Jadi, isi sederhana juga bisa menjadi sangat mendalam, seperti menghubungkan pembaca dengan kisah universal ya. Benar banget, Vio. Apakah mungkin ada yang ingin menambahkan sesuatu sebelum kita tutup? Baik, mungkin saya akan menambahkan ya. Nah, di sini saya ingin mengatakan bahwa Bapak Sapardi ini juga berhasil menjaga keseimbangan nih antara bahasa dan makna. Nah, itu yang membuatnya abadi nih. Dan saya juga berharap lebih banyak orang terinspirasi dari puisi-puisi seperti ini. Aku sendiri itu bisa membuat pengalaman membaca saya jadi lebih personal dan bermakna. Aduh, jadi ingin baca ulang karya-karya Bapak Sapardi dengan lebih fokus lagi nih. Nah, karena bincang dua sudah terasa cukup, gimana kalau kita refleksi nih teman-teman dari Bapak Djoko Damono yang luar biasa hadir di tengah-tengah kita, atau dari pihak kita juga ya, boleh banget nih. Baik teman dua, jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Baik, terima kasih. Bapak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di tengah bincang-bincang kita yang sangat sederhana ini.
Baik, setelah kita memaparkan materi kita tadi, apakah ada pertanyaan, teman-teman? Kami membuka sesi tanya jawab. Baik, halo semuanya, kenalin ya, nama aku Irma Rahmawati, perwakilan dari kelompok 4. Aku mau bertanya, untuk Bapak Sapardi Djoko Damono, kira-kira untuk membuat suatu karya, apa sih yang menjadi inspirasi? Sebelum kita membuat karya kan pasti perlu inspirasi, kira-kira apa sih yang menjadi inspirasi itu? Dah itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami tampung dulu. Baik, untuk penanya berikutnya dipersilahkan. Baik, halo semuanya. Halo Bapak Sapardi. Atas kesempatannya. Sebelumnya aku ingin bertanya nih Bapak. Nah, Bapak Sapardi ini kan menulis tentang cinta yang nang gitu ya, sama sabar. Nah, sementara itu generasi sekarang itu maunya itu yang instant love gitu Bapak. Jadi hubungannya itu cepat putus. Nah, maka dari itu apakah nilai cinta dalam puisi yang sudah Bapak buat yang berjudul Hujan Bulan Juni itu masih bisa diterapkan pada era sekarang ini ya Pak? Itu saja sih Bapak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, di sini dipersilahkan Bapak Sapardi Djoko Damono untuk menjawab pertanyaan tadi. Izin menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang biasanya menjadi sumber inspirasi saya dalam menulis puisi, yaitu saya sering menjadikan pengalaman sehari-hari sebagai sumber inspirasi. Hal-hal sederhana di sekitar seperti alam, hujan, kata-kata, dan perasaan yang sering tak terucapkan menjadi bahan utama puisinya. Ia banyak mengamati kemudian manusia dan mengolahnya menjadi makna yang lebih mendalam. Selain itu, saya juga terinspirasi oleh emosi personal serta suasana batin ketika menghadapi realitas sosial dan budaya. Selanjutnya, pertanyaan kedua akan saya jawab. Novel Hujan Bulan Juni masih relevan di era sekarang karena mengangkat tema cinta yang tulus dan sabar, perbedaan budaya yang masih menjadi tantangan dalam hubungan, serta perjuangan menjalani hubungan jarak jauh yang umum terjadi di masa modern saat ini. Nilai kesederhanaan dan keikhlasan dalam kisah ini tetap penting bagi kehidupan saat ini. Baik, makasih atas jawabannya, Pak. Sangat luar biasa sekali ya, teman-teman. Nah, bisa disimpulkan bahwa Bapak Sapardi ingin menyampaikan bahwa keindahan dan makna hidup dapat ditemukan dalam hal-hal kecil dan juga sederhana. Nah, beliau mengajak pembaca untuk merenung, menghargai waktu, dan menemukan cinta tanpa pamrih. Pesannya pun disampaikan dengan lembut, tidak menggurui, tetapi menyentuh batin pembaca bahwa hidup tak harus keras atau menjadi heroik untuk berarti. Cukup untuk menjadi manusia yang tulus dan peka terhadap sekitar.
Betul sekali, Vio. Jadi, kayak seperti tadi ya, sudah dijelaskan sama Mbak Vio. Nah, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di bincang kita yang sangat sederhana ini. Terima kasih kembali semua. Saya senang bisa berbagi dan berbincang di tengah suasana seperti ini. Baiklah, sampai jumpa teman-teman dan juga Bapak. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Semoga kalian semua terinspirasi dan menikmati puisi-puisi Bapak Sapardi. Kami dari Sastra mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Saya Naviola Yusif Plastika dengan rekan saya pamit undur diri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.